Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan light novel dari Death March, yaitu di volume ke-8 part 7. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gas. Lulu yang sedang mencuci sayuran di danau pun memanggil Sato dengan cemas. Seperti yang dikatakan oleh Elf, pendekatan Tren lah yang mengejutkan Lulu. Saat itu Tren pun mengulurkan salah satu lengannya yang seperti ranting. Di telapak tangannya ada seorang gadis kecil berkulit hijau yang merupakan seekor dryad. Arisa dan Mia pun melompat di hadapan Sato dengan tangan merentang untuk melindungi Sato dari dryad yang bergoyang riang. Dryad pun tampak agak sedih melihat reaksi mereka. Salah satu peri pun bertanya kepada Dryad tentang apa yang membawanya datang ke sana. Dryad pun menjawab bahwa para Treant mengatakan kepadanya bahwa mereka memiliki urusan dengan seorang manusia. Jadi dia pun datang sebagai penerjemah. Alasannya, Treant memerintahkannya saat itu karena manusia tidak seperti elf. Kehidupan manusia tidak cukup lama untuk berbicara dengan seorang Treant, jadi pembicaraan mereka harus segera dilakukan. Dryad pun melanjutkan dengan mengatakan bahwa para Treant telah bersaksi terhadap gelombang kelebihan sihir yang dihasilkan Sato ketika dia menggunakan mantra. Saat Sato menanyakan urusan Treant dengannya, Dryad pun mengatakan bahwa para Treant ingin Sato menyalurkan kekuatan sihir ke dalam danau. Dua elf di sana pun mengerutkan kening mereka sambil mengatakan bahwa saat ini Lady Aze sedang sibuk. Dan bahkan elf yang paling ajaib dari mereka pun tidak memiliki kekuatan untuk membantunya. Sehingga elf itu pun meminta Dryad untuk bertanya pada para Treant apakah mereka bisa menunggu setidaknya 1 tahun. Sato pun tidak keberatan memberi mereka sihir, tapi Sato tidak mau melakukannya dengan mencium seorang gadis kecil dalam proses itu. Jadi Sato pun meminta saran mengenai metode yang tidak melibatkan ciuman. Arisa dan Mia pun mengangguk puas dengan kata-kata Sato, tetapi para elf lain menjadi pucat. Para elf pun menjelaskan bahwa sebenarnya Dryad sendiri tidak tahu bagaimana cara menahannya, dan jika Sato mentransfer sihir kepada mereka tanpa seorang seperti Lady Aize atau gadis kuil yang mendampingi, maka Dryad mungkin akan menyedot sihir Sato sampai kering. Setelah mendengar penjelasan itu, Dryad pun tidak menyangkal apa yang baru saja dikatakan oleh elf itu. Setelah Sato memikirkan kembali pengalamannya sebelumnya, maka kemungkinan mereka akan mengambil sihir lebih dari yang bisa diberi ke manusia normal tetap ada. Sambil memikirkan metode yang akan mereka lakukan, Dryad pun menoleh ke Treant dan terdiam beberapa saat untuk berdiskusi. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun mencapai kesepakatan dan Treant itu pun perlahan-lahan mengguncang cabang-cabangnya dan menjatuhkan 2 ranting ke danau sehingga menciptakan percikan yang keras. Dryad pun menyuruh Sato untuk menggunakan cabang-cabang itu untuk menyalurkan sihirnya ke danau. Setelah Sato menyetujuinya, cabang-cabang itu pun melayang ke pantai, jadi Sato pun mengambilnya. Sato pun mulai menyalurkan energi sihirnya. Dengan hati-hati Sato pun mendemonstrasi jumlah kekuatan yang mengalir melalui cabang Treant agar dia tidak mematahkannya. Dirasa sangat sulit karena sebagian kekuatan sihir yang disalurkannya lolos melalui permukaan danau. Jadi Sato pun membagi sebagian sihirnya untuk membuat film tipis di permukaan danau dan menahan sisanya di dalam. Ketika Sato menghabiskan setengah dari sihirnya, seluruh danau pun mulai bersinar samar. Para elf yang melihatnya pun kagum karena menurut mereka bahkan Lady Aize pun membutuhkan sekitar 10 hari untuk mengisi seluruh danau dengan sihir. Seketika tunas baru pun tumbuh dari para Treant yang telah berkumpul di danau. Meskipun mereka tampak seperti pohon mati sebelumnya, namun dalam sekejap kuncup pun mekar menjadi bunga dan menghasilkan buah emas. Sebagai rasa terima kasih dari para Treant, Dryad pun memberi Sato seutas manik-manik kayu dengan desain mirip kerucut yang disebut Mutiara Trash Spirit. Itu adalah barang seharga yang bisa digunakan sebagai katalis untuk sihir hutan. Bahkan tanpa pemahaman tentang sihir hutan, seseorang dapat dengan mudah memasukkan sihir ke dalam manik-manik dan memvisualisasikan apa yang dia inginkan. Sato pun berterima kasih kepada Penatua Treant.
atas hadiahnya yang langsung ditertawakan oleh Dryad, karena pihak yang seharusnya berterima kasih adalah Treant karena telah dibantu Sato dengan mengisi danau dengan kekuatan sihirnya. Begitu Dryad itu menertawakan Sato, Dryad itu pun menghilang dari telapak tangan Treant. Para Treant itu pun bergerak kembali ke tengah danau dengan dedaunan dan rantingnya yang berdesir. Saat itu, Sato pun mendapatkan skill hortikultura, tukang kebun, sahabat para pohon, teman dari tetua pohon, dan Wither of Boots. Jadi ada berapa tuh? Ada 5 kayaknya. Saat memeriksa lognya, Sato pun memperhatikan bahwa dia telah mendapatkan beberapa skill dan gelar yang agak aneh. Saat Sato mempertanyakan tentang apa yang harus dilakukannya dengan cabang ranting yang diberikan oleh Treant sebelumnya, salah satu peri pun menyarankannya untuk menyimpannya, karena cabang ranting yang sudah dialiri sihir itu merupakan benda yang sempurna untuk membuat tongkat. Peri itu juga berjanji akan memperkenalkan Sato kepada ahli pembuat tongkat. Setelah perhatian mereka sempat teralihkan, Sato pun kembali melanjutkan pekerjaannya untuk mempersiapkan hidangan dari daging hewan hasil buruan mereka. Lulu dan Liza pun membawa sayuran dan jeroan yang telah mereka siapkan untuk dihidangkan sebagai lauk. Setelah itu Sato pun mengatur mangkuk nasi lengkap di atas meja yang disiapkan oleh elf. Dengan dipimpin oleh Arisa, semua kelompok pun menyatakan itadakimasu dan mereka pun mulai makan. Di saat mereka semua menikmati makanannya, Miss Ailize bersama gadis Quilua yang baru saja berteleportasi ke tempat mereka pun berbicara kepada salah satu peri di sana. Jadi, Sato pun menawarinya untuk bergabung bersama mereka. Saat Miss Ailize maju untuk bergabung dengan semuanya, Lua pun bertanya kepada salah satu elf yang bernama Hia untuk mengkonfirmasi tentang Dryad yang telah memberitahunya bahwa musim semi para Treant telah dimulai. Jadi dia pun bergegas bersama Miss Ailize untuk memastikannya. Ia pun hanya menunjuk ke arah Treant dan buah emas mereka sebagai tanggapan. Melihat itu, Lua pun terkejut karena dari apa yang dia tahu, Miss Ailize belum melakukan apa-apa. Salah satu elf pun menyebut nama Sato sambil memberi isyarat kepada Sato. Lalu, Lua pun bertanya kepada Sato apakah dia telah melakukan sesuatu. Sato pun menjelaskan bahwa Dryad telah memintanya untuk menyalurkan kekuatan sihir kepada para Treant dengan metode yang Lua dan Nona Ailize ajarkan padanya untuk menekan cahaya roh dan kebocoran sihir. Setelah mendengar itu, Lua pun bergumam pada dirinya sendiri karena tidak percaya. Jadi Sato pun menawarkan semangkuk daging sapi kepadanya juga. Ketika Lua mulai menggigit hidangannya, dia pun sadar dengan situasinya dan mengajak Nona Ailize untuk bergegas kembali karena masalah Treant telah diselesaikan. Lua pun meraih tangan Nona Ailize dan menyeretnya kembali ke cincin peri dan mereka berdua pun menghilang. Setelah berburu, mereka pun kembali ke desa peri dan pergi ke pemandian umum di kota bawah tanah untuk membersihkan diri dari keringat. Tapi mandinya terpisah antara laki-laki dan perempuan sehingga membuat Arisa sedikit kesal. Karena rencana brilian yang telah direncanakannya harus gagal sehingga salah satu elf pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Sato pun memanggil Hia dan Guya yang merupakan elf laki-laki dari kelompok itu untuk masuk bersama ke pemandian khusus laki-laki. Dengan mengabaikan ratapan Arisa maksudnya, Sato pun menyuruh seluruh kelompoknya untuk pergi ke pemandian wanita. Ketika Sato berbaring untuk menikmati air panas, dia pun mendengar suara Arisa dan Liza dari sisi pemandian wanita bersama gadis-gadis lain dan Nona Gia si peri. Seketika salah satu elf wanita pun mengangkat suaranya setelah memasuki kamar mandi pria dan mengatakan bahwa manusia itu sangat berbeda dari elf sambil meremas-remas lengan Sato. Waduh. Mendengar suara elf wanita itu, Sato pun mengalihkan pandangan ke arah sumber suara untuk protes. Namun Sato malah disuguhkan pemandangan wanita elf dengan rambut sebahu yang basah di depan matanya. Saat Sato melihat lebih jauh ke bawah, dia pun disambut dengan pemandangan opai berukuran B dan juga tubuh seorang gadis muda yang terekspos. Karena gadis elf itu terlalu muda untuk selera Sato, jadi Sato pun tidak terlalu bersemangat. Bangsat si Sato. Hanya saja situasinya menjadi agak canggung. Setelah itu Sato pun mengalihkan pandangannya kembali ke arah wajah gadis elf itu untuk menghindari kesalahpahaman. Menurut layar AR Sato, nama gadis peri itu adalah Portomea. Dia memiliki wajah imut seperti boneka dengan nada yang sedikit agresif. Itu terlihat dari sikapnya yang berani dan tidak malu dalam memperlihatkan tubuh telanjangnya kepada seorang pria. Karena merasa aneh, Sato pun bertanya kepada para elf di sana tentang fungsi dari simbol laki-laki dan perempuan di depan pintu pemandian jika saling mengintip adalah sesuatu yang dianggap biasa di sana.
Salah satu elf pun mengatakan bahwa itu adalah bagian dari desain dari Daisaku sang pahlawan sebagai pilihan gaya. Seorang brownies yang tampak seperti gadis muda pun datang sambil membawa nampan dengan gelas anggur dan menawarkannya kepada semua orang. Dia adalah Miss Poa yang sedang berendam di dalam air pun menyerup anggur dengan gembira. Saat itu seorang elf muda berambut panjang yang merupakan seorang anak laki-laki pun muncul dari uap dan menendang Poa dengan ringan di bagian belakang kepalanya. Namanya adalah Sisi Toya atau sering dipanggil Sia. Bagiku itu terdengar seperti perkelahian yang akan pecah. Mereka pun kembali menikmati mandi mereka tanpa perdebatan lebih lanjut. Berbeda dengan di pemandian pria yang mulai tenang, pemandian wanita pun mulai ribut karena Gia yang tiba-tiba masuk ke pemandian pria. Selain suara Lulu dan Gia, Sato juga bisa mendengar suara Arisa dan gadis-gadis Beastfolk yang meneriaki Gia untuk menyuruhnya segera pindah. Dia pun berdiri tegak di depan Sato dan yang lainnya yang dengan sopan menawarinya handuk, tetapi Gia tidak bergerak untuk menerimanya. Aduh. Sebelum uap menutupi tubuh polosnya, Lulu pun segera bergegas untuk menutupi dada Gia dengan handuk. Kemudian Mia pun juga datang untuk menutupi bagian bawah tubuh Gia dengan handuk lain. Melalui kabut, Sato pun bisa melihat gadis-gadis Beastfolk dan Nana yang mendekat juga. Saat semua orang berkumpul, Gia pun bertanya mereka berencana untuk pergi ke Labirin City. Sato pun membenarkannya. Gia dan FF lainnya pun mengerutkan kening mereka atas tanggapan Sato. Melihat reaksi mereka, Sato pun teringat tentang sebuah baris dalam catatan Trazazuya dari Cradle yang mengatakan bahwa banyak remaja mereka telah meninggal di Labirin. Jadi Sato pun berasumsi bahwa para elf menganggap Labirin sebagai jebakan maut. Mendengar tanggapan Sato, Gia pun menggelengkan kepalanya sambil mengatakan bahwa itu sangatlah berbahaya. Miss Poya dan Sia pun yang merupakan elf samurai pun memotong kata-kata Gia dan memenangkan. Miss Poa dan Sia yang merupakan elf samurai pun memotong kata-kata Gia dan menenangkannya sambil mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Elf yang bernama Hia pun bertanya kepada Sato apakah dia benar-benar berencana untuk pergi ke Labirin City Kalifera. Sato pun dengan yakin mengganggu. Elf yang bernama Guya pun menanggapi keputusan Sato itu sebagai sesuatu yang sembrono. Pada saat itu Arisa pun menyela Hia dengan mengatakan bahwa mereka sendirilah yang meminta tuannya Sato untuk membawa mereka ke kota Labirin. Mendengar pernyataan Arisa, Liza dan anak-anak lainnya pun bersorak setuju. Sambil melirik Hia, Sato pun melihat mata Hia yang berubah serius, jadi Sato pun menenangkan para gadis-gadisnya. Setelah menginstruksikan semua orang untuk masuk ke air agar mereka tidak kedinginan, Hia pun menjelaskan pengalamannya. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia dan para elf lainnya telah berlatih di Labirin di Kalifera. Hia mengatakan bahwa kota Labirin itu adalah tempat yang mengerikan di mana ada lampu yang menerangi jalan, tapi itu sebenarnya adalah jebakan. Di sanalah goblin assassin muncul dari bayang-bayang, dan ketika mereka mencoba untuk mundur ke tempat yang aman, mereka pun tersandung ke lubang penetasan yang membuat pertempuran semakin buruk. Namun di sini Sato merasa yakin bahwa dia dan partinya akan baik-baik saja karena dia memiliki peta, radar, dan sebagainya. Namun Sato juga mengerti bahwa Labirin akan menjadi tempat yang sangat buruk bagi orang biasa. Oleh sebab itu Sato pun dengan yakin mengutarakan keyakinannya bahwa mereka pasti bisa mengatasinya. Tama dan Pochi pun dengan percaya diri menyatakan dukungan mereka terhadap pernyataan Sato itu. Melihat semangat yang ditunjukkan Tama dan Pochi, Hia pun tersenyum sedih pada pasangan Beastfolk itu sambil menepuk kepala mereka. Dia mengatakan bahwa Beastfolk memang memiliki indera yang tajam sehingga mereka sangat membantu di tempat-tempat seperti kota Labirin. Namun yang menjadi kekhawatiran Hia adalah Beastfolk juga memiliki batasan mereka dalam menjalankan peran mereka sehingga mereka juga perlu untuk beristirahat. Sebab jika mereka ingin mencapai kedalaman Labirin, mereka harus berada di sana selama berhari-hari tanpa tertidur. Selain monster, mereka juga akan berhadapan dengan gerombolan bandit yang selalu siap untuk menjarah ketika mereka lengah. Sehingga saat mereka menjelajahi Labirin, Sato berencana untuk membangun base camp di tempat yang cukup dalam sehingga penjelajah lain tidak mungkin melewatinya. Selain itu, Sato juga memiliki teleport magic yang akan membantunya menghindari masalah di sana. Sato pun berterima kasih kepada Hia karena dia telah mengkhawatirkan mereka dan meminta Hia untuk menceritakan lebih banyak lagi tentang pengalamannya di Labirin. Setelah hening sejenak, para elf membentuk kerumunan dan mulai mendiskusikan sesuatu. Tak lama kemudian, Sia sang samurai pun datang menggantikan Hia yang mengindikasikan pertemuan antar peri telah sampai pada suatu kesimpulan.
Xia pun bertanya kepada Sato apakah dia benar-benar bertekad untuk pergi ke labirin. Sato pun dengan yakin mengiyakannya, yang kemudian diikuti oleh anggota partinya karena ide penyelayan itu sebenarnya memang keinginan dari para anggota partinya untuk menaikkan level mereka. Lalu Xia pun mengatakan bahwa selama Sato dan anggota partinya berada di Bolenan, mereka akan melatihnya karena mereka tidak ingin membiarkan Sato pergi tanpa persiapan dan berakhir tragis seperti pada zaman Traya. Karena itu adalah tawaran bagus yang tidak terduga, Sato dan anggota kelompoknya pun setuju. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan light novel Death Note-nya. Ini masih agak gimana ya? Agak kurang-kurang ya. Halo semuanya, masih jauh. kenal kak, nama gue adalah yang bagian gini-gini Cakalir Merayap. Kalau untuk video-video selanjutnya itu bakalan nyambung jadinya. Pasti ada nyambung-nyambungnya ke bagian-bagian yang gak penting-penting kayak gini nih. Kayak seperti kemarin kan si cewek ngelihat pas Sato bertarung dengan naga. Sebenarnya pengen gue skip tuh, tapi setelah dicek-cek lagi ke jauh-jauhnya, maksudnya ke sini-sininya itu, itunya agak nyambung gitu dia. Makanya kalau yang bagian agak kurang-kurang penting itu gue masukin, tapi untuk nextnya sih bakalan gue singkat lagi ya, jadi biar dapat poinnya gitu. Duh, haus pengen minum gue, tapi masih puasa. Boleh nggak sih minum ini? Boleh lah, habis buka tapi ya. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Sampai jumpa. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, bagi yang tidak silakan makan KFC. Dah, see you.